Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in Yasia Smart, and today we're gonna talk about something very useful for us, for you who study about English. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa kosakata yang membingungkan dalam bahasa Inggris. Banyak sekali teman-teman yang bilang, ini pengucapannya gimana sih? Kok sama ini gimana sih? Sini sama ini. Nah, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, maka di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas dan kita belajar bersama-sama bagaimana cara pengucapan yang benar dan bagaimana cara penulisan yang benar. Nah, kata yang pertama adalah loud. Loud. Yang kedua adalah allowed. Dua kata di atas memiliki makna yang berbeda, tetapi pengucapannya sama. Nah, makanya itu membuat bingung para siswa, teman-teman yang lain membedakannya. Loud yang pertama, allowed yang pertama itu sebagai kata kerja. Ya, kata kerja bentuk past dari verb 1 atau bentuk present yaitu allowed. Nah, allowed ini juga bisa sebagai kata sifat atau an adjective, ya, yang artinya memperbolehkan. Kalau sebagai kata kerja artinya adalah mengizinkan atau juga sama memperbolehkan. Nah, example, contohnya adalah my teacher allowed me to speak English in the class, or I'm allowed to speak louder. I'm allowed to speak louder in this class. Seperti itu. Nah, yang kedua, kata yang kedua itu sama pengucapannya, allowed, tetapi penulisannya berbeda. Bisa lihat di atas di sini, allowed di sini dia sebagai kata keterangan, yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya adalah bersuara dengan suara yang keras atau dengan suara yang keras. Seperti itu. For example, contohnya adalah Jane speak English aloud, or saya bisa mengombinasikan antara dua kata itu ya, loud yang pertama dan loud yang kedua dengan contoh you are not allowed to speak loud. You are not allowed to speak loud. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah desert and dessert. Saya ulangi, desert and dessert. Nah, ini hampir mirip. It's almost similar, mirip. Ini hampir mirip, tapi pengucapannya berbeda dan maknanya pun juga berbeda. Yang pertama, desert itu stressnya ataupun penekanannya itu di awal, desert gitu. Sedangkan yang kedua itu penekanannya di akhir, dessert. Penulisannya juga berbeda. Bisa lihat di sini ya. Yang pertama, desert itu artinya adalah kata benda, yang artinya adalah gurun, ya, karena pasien. Contoh, if you want to go to Melbourne to Perth, you have to drive through the desert. The desert, ya, stressnya di des itu. Sedangkan yang kedua yaitu dessert, itu penekannya di kedua, yang artinya adalah kayak makanan pencuci, makanan penutup, ya. Dessert yaitu artinya adalah makanan penutup. Contoh cake, and then an ice cream, maybe fruit, and etc. Contohnya, example, if you don't finish your dinner, you won't get your dessert. Okay. Nah, kata yang ketiga yaitu compliment and compliment. Lagi-lagi kata ini sama pengucapannya, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kata yang pertama, compliment, menggunakan i atau e yang artinya adalah melengkapi atau pelengkap. Dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. Dan compliment yang kedua menggunakan I ya atau i ya, itu artinya pujian, sebagai pujian ataupun memberikan pujian. Dia juga bisa sebagai kata kerja dan bisa sebagai kata benda. Nah, compliment yang pertama contohnya sebagai kata kerja yaitu melengkapi. This table complements this room, become beautiful. Nah, itu sebagai kata kerja. Dan complement sebagai kata benda contohnya adalah this table is only a complement this room. Nah, yang pertama itu artinya adalah meja ini melengkapi ruangan ini menjadi cantik. Dan contoh yang kedua sebagai kata benda, ini meja ini hanyalah sebagai pelengkap.
Oke. Dan yang kedua, compliment, menggunakan I yang artinya adalah pujian atau memberikan pujian. Contoh, I have to compliment you because you have done your work. Nah, saya harus memujimu karena kamu sudah melakukan pekerjaanmu. Nah, itu sebagai kata kerja. Nah, sebagai kata benda, I want to give a compliment to my brother because he had already finished his study. Nah, saya mau memberikan pujian kepada saudara saya karena dia sudah lulus ujiannya atau sekolahnya, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk kata yang selanjutnya, kata yang keempat adalah advice dan advice. Nah, kata ini lagi-lagi hampir mirip, pengucapannya hampir mirip, meskipun ya maknanya juga hampir mirip, tetapi ini penggunaannya berbeda. Ini sering membingungkan kita ya. Ini cara bacanya seperti apa? Nah, yang pertama itu sebagai kata kerja, advice. Nah, penekanannya itu di akhir itu sebagai z, ya, z. Nah, sedangkan advice yang kedua dia sebagai kata benda itu penekanannya sebagai s, advice. Nah, yang pertama sebagai kata kerja, advice sebagai kata kerja yaitu yang artinya adalah menasihati. Contohnya, my father always advises me when I got some problems with my friend. Nah, contohnya seperti itu. Dan advice yang selanjutnya dia sebagai noun ataupun kata benda dari tadi advice. Ya. Artinya adalah nasihat. Contoh, I need some advice because I want to solve my problem. I need my friend to advise me. Oke. Di sini advice di sini yang noun itu bisa sebagai countable noun atau uncountable noun. Oke. Nah, teman-teman, kata yang terakhir yang kelima adalah along dan along. Nah, ini sama, pengucapannya juga sama, tetapi penulisannya berbeda. Yang pertama itu diikuti oleh long, di sini sebagai artikel dan long sebagai kata sifat atau adjektif, sedangkan along yang kedua itu sebagai kata keterangan. Nah, kita bahas yang pertama yang first plus long. Nah, kita tahu kita tinggal menambahkan noun setelah long. For example, banyak sekali contohnya. Semisal a long day, a long weekend, a long trip, semisal. Itu artinya adalah hari yang panjang atau perjalanan yang panjang. Nah, yang satunya yang along, yang satu syllable itu artinya sepanjang. Contohnya, I wanna with you along in my life. Nah, contoh lagi, I just wanna invite you to get the party along night. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, yang kita bisa bahas sama-sama. Semoga bermanfaat. Tetap tonton video kami, masih banyak trik and tips dari Yasia Smart tentang bahasa Inggris. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk meng-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau yang sedang belajar bahasa Inggris, yang sedang bingung dengan kata-kata yang susah dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Saya Mr. Hanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.